Tetapi amalan dakwah jamin. Bahkan orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang berjalan, Pak, itu didengar amalan-amalan mereka di surga. Mereka masih ada di dunia, tapi sudah dengar di surga. Masih ada di dunia. Coba Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikirimkan pakaian kafan dari surga, Pak. Asbab apa? Dakwah, Pak. Apa yang diminta sama Rasulullah? Sorbannya Rasulullah. Kenapa? Karena sorban itu senantiasa dipakai dakwah. Dia bilang, Siti Khadijah, ya sudah habis nih semua harta, kata Khadijah. Maka Khadijah menangis sampai para Rasulullah, Khadijah, apa kamu menyesal? Karena tadinya kau orang yang terkaya, tapi sekarang kau orang yang termiskin di Jazirah Arab ini. Apa kau menyesal karena mempernikahkan saya? Habis harta Allah SWT. Kata Khadijah, tidak ya Rasul. Sesungguhnya tangisan ini ya Rasul, saya memikirkan sudah habis kita punya harta ya Rasul. Tidak ada yang bisa kita korbankan Allah SWT. Maka saya minta tolong kepada engkau ya Rasul. Ketika saya dimakamkan, dikuburkan, ada sahabatmu yang mau pergi berdakwah melewati satu lembah sungai dan tidak ada jembatan, maka tolonglah gali kuburku dan jadikan tulang belulungku menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Allah. Khadijah dari Allah mau meninggal masih pikir dakwah. Coba keadaan kita sekarang, mau meninggal pikir warisan, pikir keturunan, pikir. Khadijah dari Allah dididik dengan dakwah, dengan mengorbankan segala sesuatunya untuk Allah dan agama. Apa? Maka ketika mendengar itu, Masya, itu kain kafan ketika Khadijah mau apa? Mau meninggal, dikirim kain kafan 5 kain kafan dari surga untuk ahli-ahli dakwah, ahli-ahli agama. Maka ketika Jibril membawa kain kafan, Rasulullah ada kain kafan. Rasulullah Allah SWT melihatkan itu keluarga. Ditanya, kenapa hanya 5? Menangis gitu, karena kurang 1. Itu kain kafan untuk Khadijah, untuk Ali, Fatimah, Husain, dan Rasulullah SAW. Satunya tidak ada, Hasan. Kata Jibril alaihissalam, Hasan itu meninggal di penggal kepalanya, dia syahid, maka dia tidak dikafani, langsung kuburkan. Coba lihat, baginda Nabi SAW mencium apa organ-organ yang nanti disahidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan dan Husain senantiasa dicium bibirnya dengan lehernya. Maka kata Fatimah radhiyallahu ta'ala sebagai seorang ibu, ya Rasul, kenapa setiap saat engkau datang engkau mengecup kedua cucu ini, satu di bibirnya, satu di lehernya? Maka kata Rasulullah SAW, sebenarnya saya mau sampaikan, tapi engkau telah bertanya, maka saya sampaikan. Ini satu cucuku ini mati diracun, satu cucuku ini mati dipenggal. Itu karena menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta. Kenapa Pak? Mohon satu orang sahabat dulu. Malam pertama pengantin baru Pak, istrinya sahabat itu cantik Pak. Sekarang kalau kita dengar orang Arab, baru kita bilang orang Arab, istri apa? Ada Arabnya. Pasti pemikiran kita boleh. Cantik ini. Bangkok. Nah begitu pasti pemikiran kita Pak. Gimana? Ini istrinya orang Arab Pak. Perawan. Nah, itu Pak, sudah mau pengantin baru, mau mandi junub, baru ambil air, kata ulama itu bukan baru masuk WC, ambil air, sudah ada air itu ditimbang mau siram badan. Begitu ada panggilan perang, karena sahabat cinta dengan amal ini, dibuang itu air, langsung menuju ke cepat. Begitu meninggal Pak, Masya Allah. Meninggal itu sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kepada kita ini. Allah ingin memperlihatkan pelajaran kepada kita. Itu Rasulullah diperlihatkan ketika dia meninggal Pak. Maka ketika Rasulullah kasih turun itu apa? Yang lahat, maka itu masih banyak air yang bercucuran sini Pak. Dimandi sama bidadari Pak, itu sahabat. Berkumpul bidadari pada kasih mandi itu sahabat juga. Kata Rasulullah, tidak usah kasih mandi sahabat ini. Mereka sudah dimandi dengan ahli-ahli bidadari. Sebenarnya itu mampu tidak diperlihatkan itu Rasulullah kepada Allah. Sebenarnya bisa tidak diperlihatkan. Kenapa diperlihatkan Rasulullah? Bisa diperlihatkan. Tetapi itu pelajaran buat kita, bahwa pengorbanan para sahabat itu tidak ada sia-sia dan dihargai mahal oleh Allah SWT. Satu orang Pak mau melamar, jelek mukanya, tidak pede dia melamar itu.
Nggak ada yang mau sama Rasulullah. Atau sahabat ini, nggak ada Rasulullah yang mau lamar saya. Dan kata Rasulullah, pergi di sana, pergi sama Utsman, pergi sama Utsman. Begitu dia pergi sama Utsman ini Pak, minta biaya pernikahan untuk walimah. Pergi di sana Pak. Wah, belum sampai di rumahnya Utsman ini bertengkar sama istrinya. Bertengkar dengan istrinya gara-gara minyak di lampu Pak, minyak untuk kasih nyala. Kata sahabat ini, bagaimana saya minta tolong sama Utsman ini? Bagaimana saya minta tolong mau pernikahan? Ini saja masalah lampu, dia sudah berkemana-mana dengan istrinya. Maka bisa sama Rasulullah, ya Rasul, saya tidak sampai di rumahnya Utsman. Kata Rasulullah, kau sudah kasih tahu kan? Belum. Kenapa tidak kasih tahu? Belum bisa sampai di rumahnya Rasul. Dia sudah masalah lampu ini, sudah bertengkar dengan istri. Dia bilang, tidak, kasih tahu dulu, ini semua sahabat dulu Pak. Kalau masalah dunia Pak iri, tapi kalau masalah agama bisa-bisa. Kita tak balik. Kalau masalah agama iri, dunia bohong. Saya juga ini Pak, bukan hanya kita. Keadaan kita. Kalau sahabat dulu, masalah dunia itu nasi 1 biji tak tinggal marah-marah. Tapi kalau masalah agama boros Pak. Dia bilang Rasulullah, kau sampai dulu sama sahabatku itu sampai kau dulu. Ceritakan dulu maksudmu. Maka begitu dia sampai kepada Utsman, ya Rasul, saya utusan Rasulullah SAW, saya mau menikah. Kata Rasulullah, untuk melamar sama kau. Oh ya, suruh istrinya, ambilkan semua harta itu yang ada, kasih dia untuk melamar. Masya. Begitu dikasih untuk melamar, dikasih pas ada yang bantu melamar. Pergi di pasar, mau beli perlengkapan pernikahan, Pak. Begitu ada panggilan perang, tadinya mau pergi perlengkapan pernikahan diganti dengan perlengkapan perang. Begitulah cintanya sahabat dulu kepada agama ini Pak. Sekarang saya, bagaimana keadaan kita? Mungkin kalau kita pada waktu bilang, tapi perintah Rasulullah juga ini, sunnah juga ini Pak. Saya disuruh sama Rasulullah belanja, yang lain pilih perang, saya mau menikah dulu, pasti begitu kalau saya hidup di zaman itu Pak. Betul? Kira-kira bagaimana kalau kita hidup di zaman itu Pak? Kita mau menikah pengantin baru ini, ada yang ini, tinggal beli mahar. Begitu ada panggilan perang, di Uhud, Muslim lagi dikalahkan, langsung ganti itu perlengkapan menikah, ganti perlengkapan perang, langsung maju dalam perang, berani. Begitu dia, siapa ini pemuda yang berani? Ternyata dibuka Pak Sultan, ternyata ini adalah pengantin yang mau menikah. Maka apa? Ada lagi sahabat, bukan belum menikah, pengantin baru. Begitu pengantin baru ada panggilan perang, mau buka cadar istrinya. Panggilan perang, belum dibuka, Pak, baru masuk kamar. Panggilan perang datang. Begitu panggilan perang langsung dia mau balik itu istrinya, langsung mau keluar dari kamar. Dia bilang itu istrinya, jangan dulu balik, lihat dulu muka saya, supaya nanti kau akan tandai santi di surganya. Itu semangatnya orang tua dulu lama begitu. Sudah diceritakan nih, ada sahabat yang mandi wajib tidak sempat mandi wajib, pergi perang dimandikan. Ada sahabat yang mau menikah, baru menikah malam pertama, baru masuk kamar langsung balik kanan pergi perang, hanya sempat saja melihat istrinya. Ada sahabat yang pergi ke pasar untuk belanja untuk pernikahan, tapi ganti dengan sudah diceritakan semua. Dan kita dengarkan hari ini dari mulut saya sudah sampai di telinganya tuan-tuan. Itulah kisah-kisah yang nyata. Ini kita kisah-kisahnya Spiderman, Superman, Transformer apa? Sahabat tidak pernah dengar ceritanya Pak. Ada tidak? Saya tanya sini majelis. Ada tidak anak-anak yang menjadi sahabat? Kalau ada sini saya angkat tangan, saya minta ada. Mau jadi apa? Jadi dokter, polisi, polwan. Tak ada yang menjadi sahabat. Kenapa? Kurangnya agama dalam rumah kita. 2 Pak yang kurang. Saya angkat Pak, 2 yang kurang dalam rumah kita. 2 Pak. Di mana-mana ada 2. Kata ulama dulu. Saya di belajar. Kita ceramah sampai teman yang kita dari dulu, kita juga ini mencari ini. Itu dia bilang ulama. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu? Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan istrinya di mana tempatnya Siti Hajar dan anak kecil itu. Jangankan manusia yang hidup, binatang buas. Jangan binatang baik-baik. Binatang baik-baik kan ada kucing, kan baik-baik itu kucing kupu-kupu, baik-baik kan kita senang kan? Nah, itu binatang buas yang hidup, Pak. Tidak mau hidup di padang pasir itu. Binatang buas tidak mau hidup, Pak. Kalaupun dia hidup di padang pasir itu, maka dia menjadi buas betul. Makanya kalau ular sawah dengan ular di padang pasir, Pak, lebih bisa itu ular padang pasir. Meskipun kecil. Semua hewan-hewan di padang pasir itu lebih ganas pokoknya. Pokoknya kalau ada ular padang pasir, ada burung padang pasir, itu ganas semua. Unta padang pasir, ganas itu unta. Ya kan? Tidak gampang capek itu unta itu.
Jangankan manusia, binatang saja yang buas yang hidup di sini di padang pasir. Tapi kenapa Nabi Ibrahim itu tinggalkan? Kenapa mampu tinggalkan itu? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam anak satu-satunya si mata wayang, anak soleh lagi bukan anak kurang ajar, disuruh sembelih? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu kayak enteng sekali. Coba kita dengar kisah itu di Al-Quran supaya itu kau kan jadi dongeng kita Al-Quran. Itu untuk dipelajari dan untuk diyakini. Kita yakini dan insya Allah kita amalkan. Dongeng kita Al-Quran, tidak dongeng. Kenapa mudah? Kenapa? Yang pertama, ada nilai iman yang kuat dalam satu keluarga. Ada nilai iman yang kuat. Yakin. Coba lihat itu Pak. Bagaimana menurutmu ini sebenarnya? Itu bahasa kita Pak. Saya mimpi ini 3 kali. Saya potong. Insya Allah. Lakukan apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Engkau akan pertemukan saya bersama orang-orang yang sama. Yakin Pak. Dipotong yakin. Kita bertanya-tanya dulu. Kita pikir-pikir dulu. Kita kumpul keluarga. Tidak ada. Yakin. Kenapa? Anak yakin, bapak yakin, pergi sama istri, tambah yakin lagi, istri tambah kuat lagi. Kalau diperintah melaksanakan, tidak ada IPO Pak. Samina, dengar, tak. Itu dulu. Jadi karena ada nilai keimanan, ada yakin yang kuat, maka tidak ada lagi. Tidak ada keraguan. Yang kedua apa? Suasana. Sekarang kita ini suasananya masya. Di masjid, ya begitulah kita manusia. Kalau kita dengar ceramah masjid, masya Allah, seolah-olah surga di depan kita. Begitu pulang di rumah ada anak-anak kita, lupa surga. Ya kan? Langsung pergi mana, pergi makan di mana, pergi mana di mana. Nah, itulah kita. Maka suasana, makanya kita ini Pak, selalu kita datang di masjid untuk mencari suasana. Termasuk saya ini. Kita juga lumayan selama 27 hari kita kerja, kantor rumah, akhirnya suasana pikirnya kantor. Kalau kita di rumah kita pikir kantor, kita ke kantor pikirnya rumah. Akhirnya kita cari suasananya supaya sekali-sekali kita pikirkan ada. Itulah Pak, 2 perkara ini kita perlu tingkatkan. Maka caranya bagaimana kita tingkatkan 2 perkara ini? Dengan jalan lain. Ikuti jalan-jalannya orang dulu. Saya Pak, saya punya keluarga, bahkan saya sendiri Pak. Kalau masalah organisasi, sudah banyak organisasi Islam ini. Ada MLBI-nya, ada Misalatinya, ada Muahdanya, ada Hizbut Tahrir. Tapi saya pernah kumpulkan satu keluarga yang berbeda-beda pandangan. Saya sampaikan sama mereka pada waktu Lebaran. Saya bilang, sebutkan saya satu nabi dari 124.000 nabi. Hanya ada 25 nabi yang biasa dikenal, yang terkenal. Bapaknya nabi. Sebutkan saya satu orang nabi yang tidak pernah tinggalkan keluarganya untuk berdakwah pada kaum. Kalau ada, saya tinggalkan dakwah. Ada? Tidak ada. Nabi Musa tinggalkan itu istrinya, pergi dicari api, tahu-taunya ketemu Allah. Ketemu Allah di sana, diperintahkan, ada Fir'aun di sana, dakwai. Dan tidak bilang, ada istriku menunggu, saya cari api dia. Tidak, langsung pergi ke Fir'aun. Coba, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam banyak dombanya, diperintahkan dakwah kepada Namrud, langsung pergi. Nabi Musa alaihissalam tidak tahu berbahasa, dakwah kepada Fir'aun, langsung cari terjemah, diangkat. Itu namanya siapa? Nabi Harun, saudaranya, untuk menerjemahkan karena Nabi Musa tidak terlalu lancar bicara. Coba, tidak ada alasan. Semua Nabi ini pergi keluar kepada umat, kepada manusia, ajak mereka kepada Allah. Ini yang kita tinggalkan sekarang. Kerja ini yang kita lupa sekarang. Padahal apa? Kerja ini paling mulia. Coba lihat, ahli sholat itu ahli sholat. Kalau meninggal, ahli sholat itu Pak, ahli ibadah. Meninggal Pak, dikubur. Ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Dia jawab Pak, secara apa? Secara biasa saja. Dia bilang bahaskan letterlet. Maksudnya ya sesuai dengan jawabannya. Ditanya, "Siapa Tuhan?" Maka ahli sholat bilang, Allah Azza wa Jalla. Mantan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ahli dakwah Pak ditanya, "Man rabbuka?" Langsung ada bertanya, "Kamu siapa Tuhanmu?" Ada dalil itu, ada Umar radhiyallahu ta'ala. Umar itu ditanya dalam kubur, "Siapa Tuhanmu?" Maka Umar katakan, kau tanya saya begitu, kau itu siapa Tuhanmu? Kali bertanya Pak. Kalau ahli sholat Pak, mau maaf, ahli sholat di dalam surga nanti, dalam surga dia masuk tanpa hisab, tapi dihisab dulu, ditanya-tanya dulu, gitu, boleh masuk di surga. Ahli dakwah, penjaganya itu surga, Ridwan itu, dia sambar. Maka Ridwan bertanya, siapa ini Allah? Maka kata Allah, jangan kepalang-palang dia.
Dia sudah bikin malu mukanya itu waktu di bumi. Saya saja malu untuk menghalangi dia masuk surga. Kalau ahli sholat Pak masuk surga, lihat bidadari pingsan. Lihat bidadari pingsan. Masya Allah, pingsan Pak. Ahli dakwah masuk surga, bidadari yang pingsan Pak. Ini saya bicara ada kisahnya Pak. Ada kisahnya Pak ini, Masya Allah. Makanya nanti kalau ahli sholat Pak, dia masuk surga itu, yang masuk surga masuk sendirinya dulu. Sendiri dia berjalan dengan cahaya-cahaya di tubuhnya. Ada kan kisahnya itu? Dia berjalan ditandai dengan cahaya-cahaya wudhu. Ahli dakwah ini Pak masuk surga berombongan, bawa bendera. Tanya siapa ini? Bukan nabi, bukan dia. Dia bawa rombongan. Dia bilang itu ahli dakwah dulu. Itu taskilannya semua nanti dia ajak pergi di masjid itu dia itu. Dia bawa bendera itu. Saksi Pak. Masya Allah. Ini Pak. Kita ini Pak, saya tanya. Siapa manusia yang tidak cinta sama? Saya pergi di Bangladesh, saya pergi di sampai di Pakistan, kita pergi di Malaysia, kita pergi di Singapura, kita pergi di kita tanya, adakah seorang suami tidak cinta kepada istri? Ada? Tidak ada. Semua cinta, semua rindu. Ada bapak tidak cinta sama anak, sama. Hanya perbankan perasaan ini supaya kita lebih mencintai agamanya Allah Subhanahu Wa Taala di segalanya. Itu yang kita belajar. Jangan kita cinta rumah. Akhirnya muncullah itu di surah At-Taubah. Fatarabbasu. Apabila kalian ini lebih mencintai bapak-bapakmu, anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, istri-istrimu, pekerjaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut kerugiannya, ya kan? Usaha yang kamu takut tinggalkan. Yang kedelapan, rumah yang kamu cintai. Apabila kamu lebih mencintai itu daripada Allah dan Rasulnya dan keluarga Allah, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggu ketetapan saya. Kenapa Pak? Kita ini sudah lahir Islam, punya KTP Islam. Mau masuk surga sendiri? Aduh, nggak bisa Pak, kita ini umatnya Rasulullah. Bagaimana kita bertanggung jawab? Makanya nanti Pak, kita ini 3 hari di sini. Mungkin hari Senin kita kembali beraktivitas. Bapak-bapak di sini, sering panggil dulu di sini. Karena bapak-bapak di sini ini sebagai penyambung silaturahmi. Kita sudah datang, maka apa yang kita dengarkan? Nah, kita di sini tiap hari sholat. Kita kerja setiap hari, datangi orang, suruh sholat. Insya Allah berhasil atau tidak berhasil, itu bukan keputusan kita. Yang jelas kita sudah datangi, kita punya tetangga-tetangga. Siap insya Allah? Insya Allah. Maka kita luangkan waktu kita Pak, setiap hari 10%. Waktu itu adalah harta yang berharga. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu. Waktu itu yang berharga. Maka setiap hari kita niatkan, pokoknya setiap hari saya harus dalam berapa jam, 1 jam kah, 2 jam kah, 3 jam kah, untuk jumpa sama orang. Ini kerja saya. Sama kalau kita masuk kantor, sama kalau kita pergi di kebun, sama kalau kita luangkan waktu Pak. Jam berapa saya pergi di laut, jam berapa saya pergi di kantor, jam berapa saya pergi di kebun, dari jam berapa sampai jam berapa, dan saya sampaikan ke sama istri saya. Begitupun juga kerja kalian ini. Pokoknya sampai ke istri jam berapa saya keluar silaturahmi, sampai jam berapa baru saya pulang dulu. Saya dari silaturahmi. Nanti di kalau kesalikan juga. Siap insyaallah ya? Insyaallah. 1 bulan 3 hari. Siapa yang siap insyaallah? Insyaallah. 1 bulan, setiap 1 bulan 3 hari kita keluar ya. 3 hari itu untuk suasana diri Pak. Ya 1 tahun ya 40 hari. Kenapa? Apa 40 hari? 10%. Itu tertib, namanya tertib apa? Tertib Utsmaniyah. Jadi ada 3 tertib kehidupan sahabat. Tertib Utsmaniyah, tertib Faruqi, dan tertib Siddiqi. Tertib Utsmaniyah ini 10%. Semua hartanya 10% untuk agama. Kasih rezeki banyak-banyak 10% untuk agama. Waktunya dikasih 10%. Itu tertib Utsmaniyah. Tertib Faruqi Umar seperempat hidup Umar. Jadi setengahnya kalau 1 bulan 15 hari untuk agama, 15 hari untuk pekerjaan. Kalau tertib Siddiqi itu tertib Abu Bakar. Abu Bakar apa? Semua untuk Allah dan Rasulnya. Semua untuk agama. Alas. Maka terakhir Pak, satu kisah itu. Abu Bakar dia sudah pakai paling tambal begini. Maka datang malaikat. Ini Abu Bakar orang kaya Pak, bukan orang miskin. Datang malaikat. Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Abu Bakar, kenapa pakai baju tambal-tambal? Rasulullah bertanya kepada sahabat, kenapa pakai baju tambal-tambal? Kata Abu Bakar, dan dari bajuku, tinggal saja ini tambal-tambal. Itu semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, ini tidak ada nih hartanya Abu Bakar, hanya ini saya satu-satunya. Dia tambal-tambal bajumu. Maka malaikat itu melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, tanya coba Abu Bakar, apakah dia ridho dengan keadaannya itu? Apakah dia ridho dengan keadaannya? Maka ketika Jibril AS bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, coba tanya Abu Bakar, apakah Abu Bakar ridho kepada Rasulullah dalam keadaannya begitu?
Maka Abu Bakar menangis. Ya Rasul, ya Allah, masa saya ini hamba, masa setiap hari ya Allah, apalagi saya akan korbankan untuk Engkau ya Allah, hatiku semua apalagi hanya hartaku ya Allah. Masya Allah. Inilah sahabat cintanya kepada Allah, sehingga mereka apa? Orang-orang yang ridho kepada Allah dan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam majlis ini Pak, Allah Subhanahu wa taala saksikan kita dan para malaikatnya. Dan hari ini menjadi saksi bahwa kita niat menapak tilas ini jejaknya para sahabat dan para anbiya. Siap insyaallah. Insyaallah. Semoga kita nanti di akhirat kita disatukan oleh para anbiya dan para sahabat yang mengambil dan bekerja atas agama ini. Siap insyaallah. Maka untuk semua majlis semua kesalahan-kesalahannya Pak pasti datangnya dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya, dan kalau ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Maka kita kesankan dalam hati dan kita niat amal yang disampaikan kepada saudara kita dari berada di sini. Siap insyaallah. Kita semua majlis kita berdoa kepada majlis. Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.